Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma barik lana fi jilsatina wa hdina subulas salam ya mujibas sa'ilin. Bapak kaum ibu para jemaah sholat maghrib masjid Al-Ikhlas Samora yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bersyukur kepada Allah. Semoga syukur kita ini bisa menjadi penyebab kita senantiasa langkahnya dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga tidak bosan-bosan senantiasa terus meningkatkan contoh-contoh atau mengamalkan apa-apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad, sehingga kelak kita berhak mendapatkan syafaat beliau di yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin. Kaum bapak, kaum ibu, para jemaah yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan kajian kita. Ini mohon maaf karena memang surahnya surah yang panjang, jadi temanya masih seputar itu. Jadi belum dirobos nanti, belum bos saja. Jadi meskipun dia kisah Ashabul Kahfi, tapi tidak menutup kemungkinan ayat-ayat yang kita baca akrab dengan hukum-hukum yang barangkali kita lalui keseharian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini kita akan membahas surah Al-Kahfi, tepatnya ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Wa kadzalika a'tharna. Kata-kata wa kadzalika, selain telah kami perlihatkan bukti kekuasaan kami, bukti kemahaperkasaan kami, kata Allah, menidurkan Ashabul Kahfi sekian lama, dan mereka tidurnya berbeda dari tidur orang yang biasa. Selain badannya juga utuh, tidak ada efek fisik, tidak ada namar majid dan tidak ada nakaku. Kemudian juga kami membangunkan mereka. Nah, setelah dibangunkan, mereka bertanya-tanya. Mereka memiliki sedikit perbedaan tentang lamanya mereka tertidur. Qala ba'duhum qala qailun minhum kam labistum. Ada nama dokter sadari, ada nama dokter satonaan. Maka karena tidak ada kepastian Bapak Ibu, faba'asu ahadakum nasuni dabobe, sekalian masukoi nama jalaki pangan baik pengurusan seni tahun menjalani pangan duluan, tapi dengan syarat berhati-hati. Kenapa hati-hati? Kita kesini diburu, kita kesini karena dikejar. Maka barangkali salah satu orang di antara mereka, bahasa agama perwakilan. Jadi musuh penami pun ada kita bahas. Wakil mulai istilah nomor dagang, termasuk distributor, termasuk agen. Bolehkah dia menjual itu tanpa modal? Boleh. Kenapa? Karena dia adalah agen resmi.
Nah, di leher di pemilik barang kuasa untuk memperjualbelikan. Secara hukum tidak masalah. Nah, soto lah indah masih tandaan, indah ada hubungan, indah ada komunikasi. Tadi dia bagas rumah dijual. Kalau dibayar di Facebook, rumah dijual sakonnya. Aku ada mobil bagas, harganya ditawarkan bayi 400, rumah bayi akhirnya mau menawarkan 500 itu. Padahal dia tak tahu yang seperti ini tidak boleh secara hukum. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika salah seorang dari Ashabul Kahfi diutus untuk membeli makanan, dan makanan yang mereka beli itu dianjurkan ayyuha azka ta'ama, makanan terbaik, makanan terlezat, makanan paling nikmat. Tolak godong efek tolak. Saya ada syarat pulang mubazir. Beli makanan boleh, mahal boleh, lezat boleh. Syaratnya ulang mubazir. Yang tidak boleh mubazir disesuaikan dengan keuangan. Ulang atau gaji betul juta besar sebulan, mangat personal mangat 7 juta. Mungkin tidak. Mungkin sudah pikir menjual mani. Disesuaikan juga dengan pendapatan. Boleh, intinya membeli makanan mahal boleh. Pakaian bermerek boleh. Pakaian impor boleh. Dengan syarat jangan mahal, jangan mubazir. Di samping kita membeli makanan yang mahal yang lezat, tapi ingat juga harus persiapkan akhirat. Infaknya tidak kalah, sedekahnya tidak kalah, santunan anak yatimnya juga tidak kalah. Rupa nafas pasurak pedagang. Di pati daunnya pada hepeng. Di pati daunnya ketika membayar Indo. Si penjual kaget. Si penjual heran, ini uang sudah lama tidak kelihatan. Arana mata kodok mahalai rupana lo itu 200 tahun. Nah, rupanya di zaman Belanda dan wasitan. Ini uang tidak ditemukan kecuali ratusan tahun yang dulu. Maka Bapak Ibu, sebagian ulama tafsir yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ini utusan Ashabul Kahfi ditangkap. Ditangkap dong. Kenapa ditangkap? Bisa jadi ini orang telah menemukan harta karun. Nah, jadi mereka menganggap ada harta karun. Karena uang ini menunjukkan usia yang begitu lama, 300 tahun lebih. Maka setelah mereka tangkap, tentu tidak diperlakukan dengan kasar, karena hanya anggapan mereka pendapatnya lain ada harta karun dapat bayar. Maka saat itu raja mereka saat itu, penguasa mereka, pemimpin mereka dari agama Nasrani, yang beriman. Nah, pada agama pemimpin lain, dia tuan maraya menuju istana, disampaikan bahwa mereka menemukan seorang laki-laki yang membawa uang, keping, koin dong, kasihkan koin. Yang mana koinnya itu masih tertulis nama raja Dakyanus. Ditulis di sini. Maka ada raja nama Guru Halai ketika mereka hidup. Pemimpin yang zalim yang ingin menghabisi mereka itu namanya pemimpin Dakyanus. Ada di sini tertulis Dakyanus. Maka ketika pemimpin saat itu melihat, kami bukan mau merampas hak kalian, tapi butuh somoni lelenglah, leknak pun di Sorawon dulu bagian di kerajaan. Karena ini termasuk harta karun. Mula bahasa tanah barang antik 300 tahun. Ini bukan barang sembarangan. Wahalaksana dirame bainun palaris perjakal. Wahalaksana dirame bainun ramuan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah diselidiki, setelah diinterogasi, hidup mulia, ini bukan seperti yang kalian bayangkan.
uang adalah uang yang kami bawa kemarin ketika kami dikejar-kejar. Maka terjadi pada perdebatan. Apa kata si pemimpin? Coba ceritakan dari awal. Dicari toko dia mesin awal sudah rentetan di perjalanan yang mereka lalui, baru mereka paham kalau laki-laki utusan ini tidak berbohong. Kalau kau benar tidak berbohong, apakah Anda bersedia membawa kami ke gua yang kau maksud? Bersedia dong kalau kami itu tempatnya. Maka utusan ini mengatakan saya bersedia. Adison terjadi perdebatan di para ulama. Ada yang mengatakan setelah mereka sampai ke mulut gua, maka tiba-tiba di dalam semua sudah meninggal kecuali yang tadi keluar. Ada yang mengatakan setelah mereka bertemu terjadi dialog, beberapa saat kemudian mereka meninggal dengan sendirinya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, setelah dibuktikan bahasanya cerita dibayarkan bukan cerita bohong, tapi ternyata benar, disesuaikan dengan cerita dan apa yang mereka lihat, maka terjadi dua kelompok di dalam Islam. Ada di antara kaum atau manusia atau orang-orang yang saat itu mengikuti putusan ini terpecah menjadi dua kelompok. Kita baca. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika aktsarna alaihim. Aktsarna berarti kata bu'sira. Fa idza bu'sira ma fi kubur. Aktsarna kata para ulama azharna. Atau berada izhar. Maka ada izhar hakiki. Ulama tajwid dibaca dengan jelas. Ketika jelas maka terlihat. Aktsarna kata para ulama, begitu juga kami memperlihatkan cerita apa yang dialami Ashabul Kahfi ini kepada kaum mereka yang sehidup setelah mereka tapi dalam keadaan beriman. Tiba-tiba Tuhan rupanya kejadian aktsarna alaihi. Dibaik Tuhan saudara saksikan lain harapan paling kuat setelah mereka bertemu sesaat setelah Pasuo, menurut Ibnu Umar itu tidak sampai 1 jam semuanya meninggal. Asimah kata para ulama tafsir, kenapa mesti menunggu 1 jam? Sementara 300 tahun mereka Allah awetkan. 309 tahun tertidur, tidak ada sedikit pun badan yang kaku dan pegal. Tiba-tiba saja berdek. Kata Ibnu Abdullah Ibnu Umar, baru 1 jam. Ada yang mengatakan tidak sampai 1 jam setelah mereka bertemu meninggal sudah. Ada maksudnya. Maka Allah mengatakan, wa kadzalika ahsarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Ini orang-orang beriman. Orang termasuk pemimpinnya adalah pemimpin yang beriman. Tapi terkait dengan akhirat, terkait dengan hukuman di alam barzah atau di alam kubur, terkait dengan hal-hal yang gaib, tidak semua orang semantap dilihat dengan mata kepala. Memang ada orang berrukun iman, percaya terhadap yang gaib orang. Tapi akan lebih nyata, akan lebih yakin orang ketika dilihat mata. Makanya kata Ibnu Taimiyah, ada gorana ainul yaqin. Ada ainul yaqin. Ada ilmul yaqin parjol. Ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Sama-sama yakin awalnya, akhirnya. Tapi yang pertama ilmu pengetahuan yang menjadikan orang yakin. Semua dia contohnya nomor cari itu tidak bertukar. Nomor cari itu tidak sadar halak. Nomor cari itu tidak sadar tempat. Cari itu nak serupa. Maka melahirkan ilmu al-yakin. Perbinotuan pengetahuan yang melahirkan keyakinan. Ini dapat ilmu yakin. Bagaimana ada membutuh sarana sujud. Misalnya cerita contoh saja. Di sini puan itu di pinggir
jalan, parkiran luas, air sedikit, baru banget kalau isi supaya. Itu kan cerita karena orang belum lihat. Tapi yang cerita ini adalah orang yang menurut mereka jarang berbohong. Asal dokter jarang, karena nanti mungkin orang ada berbohong. Pasti aja pernah berbohong. Tapi menurut kebiasaan, asal dia ceritanya itu bisa dipegang. Atau memang asal nggak cerita mau buka doang, memang buka lah. Mau suruh istirahat, mau istirahat dibuanglah pada deh. 10 nedokoni lah pada pukul men. Nalambang menalapan ibu menapurnis, napurnis si pewe itu bukan. Walhasil lebih sisa. Maka Bapak Ibu, karena sumber cerita adalah orang yang biasa dipercaya dan tidak dari satu orang, diceritakan di tempat yang berbeda oleh orang yang berbeda, maka muncul korana ilmu yakin. Ada sabadua ada korana ainul yakin. Ada bukan ain itu mata. Penglihatan natari dari mata melahirkan keyakinan. Mulai dari dokon yakin dan fokus roha bahasa Islam. Mulai dalam bahasa Arab 100%. Ini dokon yakin. Nanti kan muncul keyakinan. Idza kana dalilu qat'iyyan. Angko dalil nai indah adong kemungkinan lain. Aqimis shalah. Dirikan sholat, aku imah jelasin perintah. Tapi ada kadang perintah itu, ada kadang larangan itu, indah tegas, indah tong langsung ya, didokon harus seperti ini. Bisa jadi karena ada sebab yang lain. La tasrobanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Illa, ada illana. Maka kata-kata illa ini berarti tidak tegas. Hukum asal diminum jongkok tidak tolak. Tapi ada saatnya tolak minum jongkok. Nah itu dia. Ada saatnya boleh. Tapi kalau sholat aqimis sholat. Aduh dari saatnya tidak tolak sembahyang. Tidak boleh kalau dia sudah dewasa. Kalau dia sudah akil balik wajib sholat. Anggo halang atau mana beda. Ada uzur-uzur memang saat itu haram dia untuk melakukan sholat, misalnya ketika dia dalam keadaan berhadas besar. Apabila terlihat oleh mata, maka itu melahirkan ainul yakin. Apa ainul yakin? Nah tadi dari mata melahirkan ketenangan, melahirkan informasi yang akurat. Awi daboto itu. Saya melihat ada sebuah masjid. Saya melihat, beda dengan saya mendengar. Saya mendengar itu dia mendapat informasi, ini dia langsung saya melihat. Setelah ainul yakin ada namanya hakul yakin. Nah, itu berarti. Jadi masalah-masalah akhirat itu baru ilmu yakin. Indah baru ilmu yakin, makanya siksa kubur cuma ilmu yakin. Tidak kita lihat. Tidak ada harap mengalijin bagaimana siksa kubur. Begitu juga dahsyatnya siksaan api neraka, ilmu yakin. Ilmu pembinotoan dari Al-Quran, dari hadis, uraian para ulama yang mesti kita yakini, tapi tidak bisa dibuktikan. Nah, ada orang hakul yakin. Nanti ada hakul yakin, diboto ya, dibuktikan ya, dicicipi ya. Di sini muncul orang hakul yakin. Anggota Ibnu Taimiyah sokonon. Kalau Ibnu Taimiyah dalam bukunya mencontohkan madu Arab itu manis. Ini cari tona. Oh berarti madu Arab itu manis daripada madu Sumbawa misalnya deh. Maka dia ke Mekah. Ternyata dia melihat bahwa reaksi orang ketika minum madu Arab itu berbeda dari madu biasa. Jadi dapatnya informasi madu Arab lebih manis daripada madu biasa. Kemudian ini reaksinya mengkonsumsi dan memang ada ciri-ciri perbedaan. Dicicipi ya pada ternyata sesuai cari betul. Dicicipinya, didengarkannya, dilihatnya
rupana sarupa carita persis isi madidokon muncul hakul yakin. Nah, jelas kira-kira apa ini? Maka Bapak Ibu, siksa kubur, bagaimana dahsyatnya siksaan di neraka, nikmat yang Allah sediakan di surga untuk sekarang, itu baru ilmu yakin. Otomatis ada yang mengatakan ada berbeda ketika dilihat langsung. Maka lapor rohani Tuhan halak Nabi Imanon mengambil pelajaran agar meningkatkan keimanan, agar lebih yakin dengan kemahakuasaan Tuhan. Di sopat ke Tuhan mengulu ashabul kahfion masa jomnai paswo. Apa buktinya hebat? Mereka memiliki koin yang ada 300 tahun yang lalu. Buktinya mereka di sini pakaian mereka tidak berubah. Mereka lihat pakaiannya tidak ditemukan di satu. Bahan di pakaiannya yang melekat di badan mereka berbeda semua. Dung tari dalai koinon, tari dalai jol manai, indah adong penyakit, indah adong angin, indah adong ini, tiba-tiba semuanya serentak Allah matikan, Allah meninggalkan. Apa tujuannya? Liya'lamu, supaya mereka sadar, supaya mereka lebih tahu, supaya mereka lebih beriman. Anna wa'dallahi haqqun, apa yang Allah janjikan adalah pasti. Apa yang Allah janjikan adalah benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bahasona setelah orang yang hidup akan ada saatnya meninggal. Orang bernama Mulu 300 tahun ternyata meninggal juga. Setelah meninggal akan Allah bangkitkan kembali. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Kalau anna wa'dallahi haqqun bercerita tentang bahwa yang mati pasti, yang hidup pasti mati. Wa anna sa'ata la raiba fiha, bahwa setelah mati akan ada pertanggungjawaban. Saya ulang sekali lagi. Apa kata para ulama tafsir? Saya ulangi. Anna wa'dallahi haqqun, kata para ulama, maksudnya adalah bahasana indah adong nama mulu di muka bumi dan juga ada ibadah Tuhan kalau nyawa kecuali mereka akan mati. Dijanji Tuhan dulu. Allah menjanjikan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Contohnya mereka itu sudah 300 tahun sekalipun akan Allah matikan. Nah, wa anna sa'ata la raiba fiha, saat itu kiamat. Bahwa setelah kiamat, ayat ini menunjukkan orang-orang yang sudah mati itu akan kembali Allah bangunkan. Muncul perbedaannya lagi sonda. Muncul perbedaan mereka. Apa perbedaan mereka? Idyatanaza'una bainahum amrahum. Tanaza'un berasal dari kata niza'. Ahli dokon niza' pertengkaran. Bertengkar madison berbeda pendapat merombong manual. Baru meninggal. Tiba-tiba meninggal. Biar kira-kira apakah kita pindahkan atau kita biarkan? Dapat pendapat yang lain, ngapain kita biarkan? Ngapain kita harus pindahkan? Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Meskipun jasad mereka nanti akan habis, tapi sejatinya yang diurus oleh Allah hanya roh mereka. Coba pertanyaan. Ada yang mengatakan nomor 2, bukan. Karena mereka orang-orang soleh, maka kita harus menjaga selain jasad mereka mendapat kenikmatan dari Allah, juga kita harus merawat. Selain mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah, juga kita harus merawat jasad mereka. Terjadi dua kubu. Ada yang pendapat bahasona yang mendapat kenikmatan Tuhan hanya ruh mereka, maka abaikan saja fisiknya, nggak usah dirawat, nggak usah dikubur, nggak usah dikasih tanda. Ada nomor pendapat dua-duanya doh. Fisik naik, jasad naik, ruh naik akan mendapat keistimewaan dari Allah, maka harus dijaga. Terjadi muncul perbedaan. Maka Bapak Ibu terkait dengan siksa, apakah yang disiksa hanya ruhnya atau hanya dengan jasadnya atau kedua-duanya? Terjadi dua pendapat para ulama. Yang jelas pendapat ahli sunnah wal jamaah, namun siksa dua-duanya. Ketika di alam barzakh sampai mereka alhamdulillah min zalik,
ketika di neraka. Karena banyak ayat, banyak hadis menjelaskan bahwa Nabi disiksa indah umroh menai saja, indah umpama menai saja, tapi dua-duanya. Ulama nabidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqal azab. Setiap kulit mereka hangus, meleleh dimakan api neraka, maka kami datangkan kulit yang baru seperti semula, dan sakitnya lebih parah daripada sakit yang pertama. Meleleh kami datangkan lagi, meleleh kami ganti lagi, meleleh kami datangkan lagi. Ini kata para ulama ahli sunnah wal jamaah menunjukkan bahwa yang disiksa tidak hanya ruh, tapi yang disiksa juga ikut fisiknya, ikut jasadnya. Sementara yang mengatakan bahwa yang disiksa hanya ruh adalah orang-orang Mu'tazilah yang berpendapat dari siksa ruhnya saja karena jasad naik berdasarkan hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, indah ada kehidupan jasadon, asal tiba-tiba dihukum. Yang Allah lihat hati-hati naido, ruh naido, maka menurut mereka yang disiksa hanya ruh. Tapi pendapat yang paling kuat Bapak Ibu, termasuk pertengkaran orang yang melihat wafatnya Ashabul Kahfi, ada dua kubu. Nako saya tahu sedebo, balian tahu somoni, balian soni, harana ruh nai namulia di mata Tuhan. Maka jasadnya tak usah pedulikan. Allah saja tak pernah melihat jasad, kenapa kita harus sibuk? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bukan. Mereka orang-orang soleh. Selain ruh mereka mulia di mata Allah, maka jasad mereka juga mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu bunu alaihim bunyana. Maka berkomentarlah sebagian di antara mereka, mengusulkan sebagian di antara hal lain, bunu alaihim bunyana. Nasul tidak boleh. Kita bangun saja merison di tandana. Bahasanya juga ada adong dison halak nama mulu turulah mustawon. Mereka terasing, Allah hidupkan, bukti kemahakuasaan Allah. Kita baik merison tandana bahasa dison tempatnya. Apalagi Bapak Ibu, Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan aku pada tahu urusannya. Orang yang pertama. Jadi gak usah dipindahkan, gak usah diurus-urus, pokoknya bentang tanah, udah bahasa tanah, tersoal nama ukur tanah, dibaik pacang do orang. Hah? Nanti lu pacang nanti. Bentang tanah, bukti mana? Ayo sama nama tinggali, ayo. Sementara pendapat yang kedua, walal ladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Sementara kelompok kedua berpendapat lanattakhidanna alaihim masjidah. Nah, saudara Bobe, ini kan orang-orang luar biasa. Ini bukan orang biasa ini istimewa. 300 tahun hidup. Mereka untuk tertidur. Maka mesti kita agungkan ini. Mesti kita muliakan ini. Lanattakhidanna alaihim masjidah. Baik bagi tempat beribadah. Mula bahasanya anak Islam masjid mah diband dari surga soji. Kalau orang saat itu orang Nasrani bukan masjid. Asal masjid dalam ayat harana untuk umat Islam. Umat Islam tempat ibadahnya salah satunya Kalau dalam tafsir kita baca Bapak Ibu, lanattakhidanna alaihim masjidah. Orang-orang Nasrani saat itu menyarankan dibangun kanisa. Ada dokter kanisa, mula bahasa Inggris gereja. Ayo mereka susun gereja dong. Maka muncullah hukum. Biar membangun masjid apabila di situ ada kuburan. Maka salah satu ayat yang membahas. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu kenapa mereka mengusulkan dibangun masjid rumah ibadah? Karena ini sudah tradisi mereka. Bahasona apabila ada orang soleh, apabila ada orang yang baik berbeda dari kebanyakan, diyakini akan menjadikan ibadah yang mereka lakukan memiliki nilai lebih daripada di tempat lain. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Makanya dalam banyak hadis Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita baca salah satunya. Inna ulaika idza kana fihim rajulun shalih
Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Habibah dan Ummu Salamah tentang sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah adalah istri Rasulullah. Mereka pernah melihat kanisa. Kanisa tadi apa? Gereja. Kanisa paling besar sejarah manusia dulu, sebelum ada yang sekarang di Roma misalnya, itu ada di Yaman, di mana dibangun di Abraham. Najolo nama dia menghancurkan Ka'bah. Gereja ini margoran gereja Qulais. Nah, itu dulu gereja yang begitu besar ada di Yaman, karena dia berniat kalau nanti Ka'bah hancur, dia akan mengalihkan tempat ibadah ke Yaman. Maka dibangunnya alternatif. Arang gunung hancur, keboma teraja kalah. Kalau Ka'bah hancur berarti itu dia rumah ibadah. Diusulkan dia batu ke Yaman. Sudah dibangun namanya Kanisa Qulais. Kanisa Qulais adalah begitu megah, sangat luar biasa besar. Rupanya ibu Tuhan makanya dibocorkan ke beberapa orang soleh. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata meskipun gereja yang ada di Yaman itu sangat besar, nama orang gereja Qulais, tapi saat itu Yaman itu baru daerah cabang, tidak pusat Kristen. Mula bahasa Italia atau Somon provinsi. Di mana pusat pemerintahannya? Di Habasyah, di Ethiopia dasar tadi. Raja Najasyi awal. Nah, apa kata Ummu Habibah dan Ummu Salamah? Zakarullah kanisatan ro'ainaha. Tidak buat kedai amin. Tadi ada jualan di Habasyah. Ada kanisa gereja. Fiha tasawir di Rasulillah. Ada disi karikatur. Sangat gambar-gambar. Dan dikirim ke Rasulullah. Jadi ada mirip dipajak kali di sini. Padahal Bapak Ibu saat itu mereka sudah masuk Islam. Raja Najasyi itu masuk Islam. Ketika ada membaca surat Rasulullah itu diterima, maka setelah meminta pendapat dari para konsultannya, mereka mengatakan yang mengirim surat kepadamu ini seperti Nabi Isa yang belum pernah datang ke kita. Maka tidak salah kau ikuti. Makanya Raja Habasyah itu Bapak Ibu dia masuk Islam. Cuma Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada untuk peninggalan dari leluhur. Maka Nabi baik kalai patung, sejenis patung. Nah menyerupai Rasulullah dipajang-pajang di gereja. Nah, ini di zaman tadi yang ada di negara Habasyah. Siapa yang melihat? Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Faqala Rasulullah, materi dari Rasulullah. Kami tadi dari Rasulullah dan juga gambar di sini baik kalian. Maka apa kata Nabi kita Muhammad? Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulus salihu famata banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syararul khalqi 'inda Allah taala yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Orang-orang yang kalian ceritakan, yang ketika ada orang soleh, halak ngapale, meninggal, ditanda halai, dibaik kalai patungna, diabadiut kalai, dibaik kalai, bahasa Itana, tersomon, tubuna. Tapi tubuh ini diletakkan di masjid, di tempat ibadah, di betul. Maka ulaika syararul khalqi, itulah orang-orang yang paling buruk di mata Allah pada hari kiamat. Jadi hasil nakilin ada nama usulkan dibangun Nation Masjid karena memang itu sudah kebiasaan turun-temurun. Maka kalau kasus apakah setiap ada masjid yang ada kuburan tidak boleh sholat? Beda kasusnya. Tidak setiap yang ada masjid ada kuburan berarti tidak boleh sholat. Bukan. Mereka dulu menganggap di situ lebih baik. Itu toh. Asal ada kondisi halakna soleh, maka mereka beranggapan, mereka berpendapat bahwa sholat di simal
baik daripada tidak ada ukuran. Jadi itu sebabnya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada hadis di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tattakhiduha qiblatan fasallu 'alaiha ulaika ilaiha kama fa'ala al-yahud wan nasara fa yu'addi ila ibadati man fiha kama kana sabab fi ibadati al-asnam. Rupana na itu caritona inna langsung kalam menyembah berhala, bukan ada orang dulu langsung menyembah berhala. Sebab cikal bakalnya harap menyembah berhala dulu awalnya itu dibuat patung-patung orang yang soleh. Dibuat patung-patungnya harap apa deh? Tapi makin lama makin bodoh generasi lain. Ini lebih orang soleh itu patung orang. Makin kabur, makin tidak berpengetahuan. Maka kalau generasi nenek moyang mereka menyembah ukuran orang soleh, kemudian mereka buat patungnya, generasi sesudahnya indah ditandai orang soleh, patungnya juga sembah lain. Nah, jelas kira-kira. Jadi secara historis, secara sejarah, rupanya sunidun najuru asalna pada Imam Al-Qurtubi dalam tafsirun, ase adong muncul halak menyembah patung. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahadzaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an mithli dalik indatola teh. Sapade-pade nang ulang di padono, apalagi seorang tokoh. Itu kata para ulama. Apalagi seorang yang memiliki kedudukan penting di tengah masyarakat. Makanya kalau kita lihat Nabi Sulaiman, menurut beberapa riwayat, itu jenazahnya itu dibungkus dengan peti kaca. Dikhawatirkan setelah dia meninggal akan disembah kaumnya. Maka dia berwasiat, ulama dong memfoto sama dia di jenazah. Karena Nabi Sulaiman itu khawatir akan kembali kebiasaan orang-orang dulu menyembah orang-orang soleh. Tapi ya orang lagi bersama. Ada yang berbeda. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, barangkali ada yang menambahi atau ada yang mau bertanya. Kepada kita dipersilakan. Kedua, mengenai cerita Ashabul Kahfi, apakah di masa mereka sudah ada perintah sholat dan bagaimana mereka melakukan perintah-perintah itu kalau mereka sedang tidur selama 300 tahun. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita baca dalam sejarah ada kemiripan nabi pertama sampai nabi yang terakhir. Tapi juga ada perbedaan. Kemiripan, kesamaan nabi pertama sampai nabi terakhir itu masalah akidah, masalah tauhid. Itu dari dulu sama. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Jadi Nabi Ibrahim adalah agamanya Muslim, agama Islam. Islam maksudnya mengajak ketauhidan, mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa yang mengajak ketauhidan itu bukan hanya Rasulullah. Wa qul tastaghfiru innahu kana ghaffara. Da'awtu qawmi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Jadi Nabi Nuh juga, nabi-nabi yang lain itu memiliki tugas yang sama dengan Rasulullah, mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Tapi ada perbedaan. Apa salah satu perbedaan? Likulli ummatin syir'atan wa minhaja dalam Al-Qur'an. Setiap agama, likulli ummatin, kata umat di sini yang kita ingin ditafsir adalah artinya agama. Ada menempuh kata ummati artinya agama. Likulli ummati. Ada menempuh kata ummati artinya orang banyak. Misalnya umat, wal takum minkum
Umat itu ya dakuna ilal khair. Kalau umat itu artinya sekumpulan orang banyak. Itu umat harus apa? Tapi ada umat 48 kali kata umat dalam Al-Quran terulang. Salah satu maknanya adalah agama. Salah satunya likulli ummatin, setiap agama memiliki syariat masing-masing. Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad adalah syariat khusus. Syariat adalah peribadatan. Salah satunya masalah sholat, salah satunya masalah haji, salah satunya masalah puasa. Maka Nabi Rasulullah, puasa yang paling baik puasa Nabi Daud. Ada puasa Nabi Daud. Apalagi kata Rasulullah, sholat malam yang paling bagus adalah sholat Nabi Daud. Itu ada dalam hadis. Ada menajol sembahyang, ada menajol puasa, tapi bisa jadi tata cara berbeda. Jadi apakah mereka ini memiliki sholat? Wallahu a'lam. Bisa jadi ada sholatnya, bisa jadi tidak ada. Yang jelas ada ibadahnya lain, tapi tata cara bisa berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana mereka 300 tahun tertidur? Apakah itu harus dikode misalnya kalau bahasa kita yang sekarang? Ya. Kalau orang tertidur secara hukum anggota syariat tasawuf wajib dikode. Maka opat mazhab Bapak Ibu, opat mazhab Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat dulu karena malas wajib dikodok. Itu empat mazhab. Alasannya kenapa? Halak natar kodok saja di dalam unsur kesengajaan wajib dikodok. Begitu mesti dilaksanakannya. Pentingnya sholat itu. Apalagi orang yang sengaja menurut empat mazhab ini. Terus siapa yang mengatakan tidak wajib dikodok dan memiliki banyak alasan juga? Itu Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Jauziyah, ulama-ulama kontemporer. Benar, dia mudah-mudahan benar. Yang mau mengkodok silakan. Yang cukup dengan bertaubat, menyesali dalam hati, bukti yang jauh hari ditinggalkan wajib di pembahasan sholat sunat, itu kata Ibnu Taimiyah juga boleh. Dan ini pun sama-sama kuat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, hukum asal dan sebenarnya bagi umat Islam, natal kodok wajib mengkodok sembahyang. Tapi 100 tahun yang kodoknya ikan dan jodoh. Jadi kode saja memang mulu. Maka bahasa kita atau bahasa kita wajib dikodok. Jika natal kodok bagi yang meninggal ya, maka sebenarnya kodokan itu hanya bukti keseriusan telah bertaubat. Itu keseriusan orang. Mengkodok itu kata empat mazhab bukan hitungan sudah seimbang yang ditinggalkan, yang dikerjakan bukan. Bukti keseriusan manusia di benar-benar meninggalkan. Kalau Ibnu Taimiyah bukti keseriusan bukan mengkodok. Indah ada yang ditinggalkan di bawah sembahyang sunnah. Berapa dia kira-kira? Berapa dia? Jadi mengkodok silakan, yang tak mengkodok juga boleh. Tergantung memilih pendapat yang mana. Menurut aku Pak, jawaban menurut Allah di semua. Naroha kubang mulai dari minggu pagi, oke lalu menjawab ada lagi. Halo. Jadi insya Allah kalau tidak minggu pagi, hari Kamis akan coba saya uraikan masalah ini. Apa maksud di obat bulu jamaah minimal menurut mazhab Syafi'iyah. Nah, karena waktu keterbatasan waktu, mohon maaf karena ini sudah dapat waktu isya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.